Setelah sempat buron selama 6 tahun, tersangka pembunuhan bernama Zainal Abidin ini akhirnya ditangkap polisi tidak jauh dari rumahnya di Menggala Tulang Bawang pada Selasa sore. Tersangka ditangkap saat sedang bekerja sebagai kuli bangunan. Tersangka ditangkap karena terlibat kasus pembunuhan terhadap Rozi berusia 53 tahun warga desa Bedaru, Menggala Timur, Tulang Bawang pada 23 November 2015 lalu. Korban tewas akibat dianiaya dengan senjata tajam di lokasi yang tidak jauh dari rumahnya. Dari hasil pemeriksaan polisi, pembunuhan itu dilatar belakangi karena tersangka tidak terima dituduh sebagai pelaku pembakaran rumah korban di tahun 2013 lalu. Tersangka kemudian merencanakan pembunuhan terhadap korban. Untuk sementara, barang bukti yang kita amankan baju korban, di mana kejadian pembunuhan yang terjadi pada bulan Desember tahun 2015. Motifnya mana? Untuk motifnya sementara kita masih dalami, dan untuk sementara yang kita dapat masih motif dendam pribadi. Selama buron, tersangka bersembunyi di Pulau Jawa. Tersangka ditangkap setelah pulang dari pelariannya. Atas perbuatannya itu, tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman 20 tahun penjara. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Penggerebekan ini terjadi di rumah tersangka Edi Susanto yang terletak di Desa Pringkumpul, Pringsewu Selatan, Pringsewu pada Selasa pagi. Ini barangmu? Iya, Pak. Iya, Pak. Ini barangmu? Iya. Ngomong. Iya, Pak. Itu tuh. Masih banyak tuh sisanya tuh. Bu. Dari dapur tersangka, polisi menemukan sabu-sabu yang disimpan di dalam plastik berikut belasan plastik klip. Ini yang berapa? Kecil ini berapa? 200. Hingga akhir pengembangan, polisi akhirnya menangkap 6 tersangka pada kasus ini. Mereka yakni 2 bandar narkoba dan 4 tersangka lainnya merupakan pengguna narkoba. 2 bandar narkoba pada jaringan ini yakni Edi Susanto dan tetangganya bernama Andi Prama. Si E, di sana kami temukan barang bukti seberat 9,27 gram berat bruto. Di sana setelah itu kami melakukan pemeriksaan juga. Rupanya saudara A ini sempat menjual barang yang dibeli dari saudara E ke saudara A juga inisialnya. Di situ makanya kita lakukan pengembangan semua, melakukan penangkapan dan penindakan. Dari penangkapan para tersangka, polisi menyita 12 bungkus sabu-sabu lengkap dengan alat hisapnya, ponsel serta uang hasil penjualan narkoba. Atas perbuatannya, 2 tersangka bandar narkoba terancam 20 tahun penjara, sementara 4 tersangka pengguna narkoba terancam 4 tahun penjara. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Pencurian isi kotak amal di Masjid marak terjadi. Salah satunya di Masjid Al-Mutakim di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Si pencuri itu dari pintu sepertinya ubeng. Saat ditemui pada Selasa pagi, pengurus masjid mengatakan kerugian akibat pencurian itu sekitar 5 juta rupiah. Pencurian terekam kamera pengawas CCTV yang dipasang di lingkungan masjid. Pelaku berjumlah 1 orang. Pelaku awalnya datang berpura-pura akan melaksanakan sholat di dekat kotak amal yang telah diincarnya yang ada di bawah tiang di dalam masjid. Saat memastikan tidak ada orang lagi di dalam masjid, pelaku kemudian membawa dan merusak gembok kotak amal di balik tirai pembatas antar jemaah. Setelah kami lihat dari CCTV,
komplotan ini masuknya dari sebelah utara, bukan dari depan. Ngebongkarnya menggunakan apa sih Pak? Sepertinya menggunakan obeng. Jadi menggunakan obeng itu dalam waktu nggak lama kok, 5 menit semua dua kotak amal itu terbongkar habis. Rusak berarti kunci-kunci? Rusak semua. Pencurian uang di dalam kotak amal masjid itu sudah dilaporkan kepada polisi. Pengurus masjid pun memberikan file rekaman CCTV kepada polisi untuk membantu mengidentifikasi identitas pelaku. Robila Stem melaporkan dari Lampung Selatan. Sepanjang Jalan M. Haryono, Wonogiri, Kelurahan Kelapa 7, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara, para pengendara sepertinya tidak bisa lagi memilih jalan. Sebab jalan sepanjang lebih kurang 5 km itu telah rusak sejak setahunan lalu. Hampir sepanjang jalan terdapat lubang-lubang mengganga dengan lebar kurang 1 meter dan kedalaman hingga sekitar 60 cm. Lubang-lubang itu terlihat jelas saat tidak hujan. Namun jika hujan, lubang-lubang itu akan berubah menjadi kubangan yang cukup dalam. Pengendara mobil dan motor jelas harus sangat berhati-hati saat melintas. Menurut warga dan para pengendara, belum ada sedikit pun perhatian dari pemerintah setempat untuk memperbaikinya. Padahal jalan itu merupakan jalan poros menuju ke Polres Lampung Utara hingga jalan lintas Sumatera. Lumayan jelek juga Pak. Ini sempat ditambal oleh masyarakat ya? Iya sempat kita pakai serpian batu-batu tanah juga. Ini rusak lagi ya? Iya sudah rusak lagi karena hujan kan, terus jadi ya tergilus terus juga itunya batunya, jadi lubang lagi. Jalan ini sejauh berapa meter Bang rusak Bang yang kita ketahui Bang? Kayaknya mungkin sampai dalam sana Bang. Sudah berapa lama Bang? Lumayan, 2 tahunannya. sekitar itulah. Kedalaman sendiri berapa kedalamannya Bang? Kedalamannya nggak tentu. Hampir setengah meter ya? Ada yang segitu. Rawan kecelakaan juga ya? Ya. Menurut warga, tak heran jika kerusakan jalan itu kerap menyebabkan kecelakaan, bahkan kriminalitas. Untuk itu, mereka meminta pemerintah segera memperbaikinya sebelum peristiwa yang tidak diinginkan terjadi. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.